An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tukhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Bagaimana yang terjadi pada masyarakat umumnya yang masa berkabungnya itu sampai 40 hari. Ustaz. Oh, masyarakat umum kan tidak ngerti tuntunan. Ini agama bukan umum. Ya. Ini agama. Kalau masyarakat umum ya, jangan dipakai ukuran. Kalau masyarakat umum itu mengikuti agama ya seperti ini. Nah, kalau agama mengikuti umum, ya katakan Allah, ya orang beragama kok mengikuti umum. Ya, Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama ikut umumnya manusia di bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena kebanyakan umumnya itu tidak ada dasar dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis, dasarnya hanya kira-kira, barangkali, mbok menawa apik. Dan kebanyakan mereka berbuat dosa. Nah, maka jangan ikut umumnya orang. Cara beragama itu mengikuti Quran dan Sunnah. Walaupun itu banyak dilakukan oleh orang umum, tapi kalau Quran dan Sunnah Nabi tidak ada, jangan ikut-ikutan. Ya, nggak boleh. Umum orang begitu ya biar aja lah, kita di agama Nabi seperti ini tuntunannya. Kalau orang umum mau apa silahkan, tapi jelas itu menyimpang dari tuntunan agama. Gitu lah. Nah memang risikonya mengamalkan tuntunan agama itu nyalai umumnya orang. Kalau benar nyalai umumnya orang, dikatakan orang yang tidak mau mengikuti umumnya. Harus dikatakan wong wira umum, ngono kuwi wedi susah. Padahal justru orang yang tidak umum itu yang baik. Tidak umum karena apa? Melaksanakan agama di tengah masyarakat yang sudah mengabaikan agama, mesti tidak umum. Maka Nabi mengatakan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu ketika baru datang itu tidak umum, asing. Nyeleneh, beda dhewe, lain dengan umumnya lain. Ketika Islam datang, karena di zaman jahiliyah apa yang menjadi kesukaan masyarakat jahiliyah itu dengan datangnya Islam itu semua dilarang oleh Islam. Bahkan yang tidak disukai dianjurkan untuk diikuti, kan tidak umum itu. Tapi Nabi mengatakan nanti akan datang kembali orang yang mengamalkan Islam itu menjadi tidak umum lagi. Tapi fatubalil ghuraba, bahagia orang yang asing, tidak umum tadi kata Nabi bahagia. Sahabat bertanya, "Wa mal ghuraba ya Rasulullah?" Siapa yang dimaksud orang yang ghuraba? Orang asing kok bahagia itu siapa? Orang tidak umum kok bahagia itu siapa? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang yang berbuat baik di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Di riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku dikala orang sudah mematikan sunnahku, mengabaikan sunnahku. Tidak memperhatikan sunnah Nabi, ini kok memperhatikan dan mengamalkan sunnah Nabi. Itu mesti tampak tidak umum. Nah, itu dibenci orang. Umumnya di sini begini kok, itu beda dewi. Nah, itu tak. Nah, maka akhirnya dibenci karena tidak umum tadi. Tapi kata Nabi, itu orang yang berbahagia. Walaupun kamu melakukan kebenaran di tengah-tengah kebatilan sehingga dikatakan tidak umum, itu memang dikatakan Nabi seperti orang menggenggam bara api, panas. Rekoso gitu loh, ngamalkan
tuntunan agama yang betul di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu rekoso, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak fitnahan. Tapi kalau kamu pegang teguh, nilainya kata Nabi seperti 50 orang yang beramal kebaikan. Sahabat bertanya, 50 itu dari kami atau dari kami sahabat maksudnya? Itu kan zaman Nabi berarti sahabat kan? 50 orang itu dari saya, kami, atau dari orang nanti? Dari kamu. 50 orang sahabat maksudnya kamu. 50 orang berbuat kebaikan, nilainya sama 1 orang berbuat kebaikan dikala umat sudah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau saudara paham hadis ini, mengamalkan tuntunan ini nilainya besar sekali. Tapi ya hambatannya berat. Harus wani ora dilurui tanggane. Harus berani nek nglurui tanggane diplengosi. Ya, harus berani dirasani. Di mana-mana dirasani. Nah, orang sekarang ya dirasani orang itu rasane kaya disiksa Allah. Rono dirasani, rene dirasani. Harusnya malah bangga menjadi orang terkenal. Ya, kamu udah memperkenalkan diri. Wah, tempat saya itu ada ini namanya ini. Ujak ngene ra gelem, jak slametan ra gelem, bedah bumi ra gelem, bedah ora. Nah, itu terkenal. Endi to wonge kepengin weruh terus. Gitu. Oh, banyak dah ibu-ibu tadi saya dengar lewat radio juga. Belum pernah ketemu saya. Datang ke sini aduh-aduh kan kepengin ketemu saya. Ada lagi yang belum pernah ketemu, wis misuh-misuh sih. Ya, misuh-misuh. Masuk dulu ada kiai yang dari Magelang dulu itu. Kiai pondok pesantren itu datang ya. Akhirnya minta maaf kepada saya minta maaf Pak Ustadz. Ya, dulu saya pernah mengatakan tidak baik pada Ustadz, ya, anak-anak benci. Setelah saya tabayun ke sini, ternyata berbeda dengan suara-suara yang ya sudah saya umumkan. Yang misu-misui saya, yang memfitnah belum minta maaf, saya maafkan semua udah. Karena aku mikir wong misui tapi stres aku kok. Ya sing misui wong akeh ya. Wis pisuwana sak karepmu wis. Pisuwana unek-unekno sak karepmu mau apa silahkan, dosane tanggungan. Kita enggak tahu. Nah gitu kan? Maka Nabi itu orang jujur, orang manusia yang sempurna, insan kamil. Tapi dijuluki orang kena sihir, dijuluki orang sufaha. Sufaha itu orang kurang akal. Dijuluki orang gila, macam-macam. Nabi terus jalan. Kamu mau bilang apa silahkan. Dakwah tetap jalan terus. Nah, itu harus begitu. Membuat Quran dan Sunnah itu harus berani menghadapi resiko. Diunek-unek ke wong biar. Mengunek-unek ya. Manusia menyanjung-nyanjung belum tentu di hadapan Allah kita termasuk orang yang baik. Tapi manusia mencaci maki belum tentu di hadapan Allah kita dinilai orang yang jelek. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu harus diluruskan, tegakkan betul. Kalau tidak begitu nggak bisa jalan. Apalagi masih menyambung dari hadis-hadis. Bagaimana yang dimaksud kecuali terhadap suaminya berkabung. Maka itu kalau berkabung terhadap suaminya, yang meninggal itu suaminya, berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati orang lain bukan suaminya, atau anaknya, atau adiknya, tidak boleh. Lama-lama seperti itu tidak boleh. Maka yang boleh berkabung agak lama yaitu hanya kalau ditinggal mati oleh suaminya.